di kaki sebuah gunung tua, yang puncaknya tak pernah terlihat utuh karena kabut. Berdirilah sebuah desa kecil bernama Sukaluruh. Dari kejauhan, desa itu tampak seperti tempat yang tenang, beberapa rumah kayu berdinding anyaman bambu, sawah yang menguning, dan sungai kecil yang mengalir jernih. Namun, mereka yang pernah bermalam di sana tahu satu hal, ada yang selalu berubah begitu matahari mulai tenggelam. Langit di atas Sukaluruh tidak pernah benar-benar gelap seperti di tempat lain. Ia berubah keunguan, lalu abu-abu pucat, seolah-olah senja enggan pergi, atau seakan-akan malam sedang menunggu sesuatu lebih dulu. Sebelum berani datang, kabut turun lebih cepat dari desa manapun. Bahkan, sebelum matahari sepenuhnya hilang, kabut sudah mulai menjalar dari sela-sela pepohonan, mengintip di antara batang-batang kayu, merayap pelan menuju rumah-rumah penduduk. Anjing berhenti menggonggong, ayam tiba-tiba diam di tempat bertengger, dan suara serangga perlahan menghilang. Yang tersisa hanya keheningan yang terasa. Terlalu sadar, pepohonan di tepi hutan berdiri rapat, batang-batangnya tinggi dan gelap, akar-akarnya seperti jari-jari panjang yang mencengkeram tanah. Jika diperhatikan lebih lama, tampak seperti mereka saling mendekat satu sama lain, berbisik pelan tanpa suara. Kadang, dedaunan bergerak tanpa angin, kadang terdengar langkah kaki yang bukan milik siapapun. Maka, para orang tua selalu mengulang pesan yang sama, dari generasi ke generasi. Boleh kau bermain di mana saja, selagi matahari masih di langit, tapi jangan sekali-kali mendekati hutan saat matahari tenggelam. Anak-anak yang melanggar larangan itu sering jatuh sakit keesokan harinya. Tubuh mereka panas dingin, mata mereka kosong, seperti melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh manusia. Ada pula yang kembali dengan cerita aneh. Ada yang memanggil namaku dari dalam hutan, tapi suaranya seperti milikku sendiri. Para orang tua hanya terdiam jika itu terjadi. Tak ada yang marah, tak ada yang menertawakan. Hanya ada ketakutan yang disimpan dalam doa-doa pelan di malam hari. Namun dari semua kisah horor yang beredar di desa itu, ada satu cerita yang paling sering dibicarakan dalam bisikan. Bukan tangisan, bukan jeritan, bukan bayangan hitam, melainkan seorang gadis cantik berbaju putih. Konon, ia muncul tepat di perbatasan hutan saat senja. Tidak menyerang, tidak berteriak, hanya berdiri, diam, mematung seperti kabut itu sendiri. Mereka yang pernah melihatnya berkata, rambutnya panjang, menyentuh pinggang, kulitnya pucat, seperti sinar bulan. Namun, matanya menyimpan kesedihan yang tak sanggup ditanggung manusia biasa. Jika kau menatapnya terlalu lama, hatimu seperti ditarik, bukan oleh rasa takut, melainkan oleh rasa iba yang aneh. Seolah-olah ia adalah seseorang yang telah kau tunggu sepanjang hidupmu, meski kau tahu itu mustahil. Dan jika kau cukup dekat, kau akan mendengarnya berbisik pelan dari balik kabut. Hatiku disembunyikan di sini, dan aku tidak bisa pulang. Suatu senja, seorang pemuda bernama Raka melihat sosok itu untuk pertama kalinya. Saat itu langit berwarna jingga keabu-abuan, seperti luka yang tak sempat kering. Raka baru pulang dari ladang, memanggul karung berisi hasil panen. Jalur setapak menuju rumahnya, melewati tepi hutan, sebuah tempat yang selalu dihindarinya saat senja mulai merayap. Namun entah mengapa sore itu, langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Udara mendadak dingin, sunyi, terlalu sempurna. Bahkan suara burung pun seolah lenyap di telan langit. Lalu, dia melihatnya. Di balik kabut tipis, berdiri seorang gadis berambut hitam panjang. Rambut itu jatuh sampai ke pinggang, seolah tak tersentuh gunting selama bertahun-tahun. Gaunnya putih, begitu putih hingga tampak kontras dengan hutan yang gelap dan basah. Wajahnya pucat, tapi indah, cantik dengan cara yang tidak wajar, seperti lukisan lama yang hidup kembali. Matanya menatap lurus ke arah Raka, kosong namun dalam, seolah menyimpan ribuan cerita yang tak pernah sempat diucapkan. Raka terpaku, karung di pundaknya perlahan melorot ke tanah,
Tanpa ia sadari, gadis itu tidak berbicara, bibirnya rapat, tak bergerak sedikit pun. Ia hanya berdiri dan menatap terlalu lama, terlalu dalam, menembus hingga ke tulang. Kemudian, perlahan, gadis itu mengangkat tangannya, gerakannya lembut, nyaris seperti tarian. Telapak tangannya menghadap Raka, jarinya melengkung pelan, seolah memanggil. Jantung Raka berdentum keras. 1 langkah, 2 langkah. Kakinya seperti digerakkan oleh sesuatu yang bukan kehendaknya sendiri. Tanah di bawah telapak kakinya terasa dingin dan basah. Namun, ia tak peduli. Matanya terkunci pada sosok putih itu. Namun, ketika jarak mereka tinggal beberapa meter saja, kabut tiba-tiba menebal dan menyapu ke segala arah, seperti tirai besar yang ditarik dari langit. Dalam hitungan detik, pandangan Raka menjadi buta. "Hei!" panggilnya dengan suara gemetar. "Siapa kamu?" Tak ada jawaban. Saat kabut mulai menipis kembali, gadis itu telah menghilang. Tak ada jejak kaki, tak ada ranting yang patah, tak ada suara langkah menjauh. Yang tersisa hanya udara yang lebih dingin dari sebelumnya, dan sebuah aroma samar bunga melati yang menusuk hidungnya. Raka menelan ludah, napasnya memburu. Di dadanya ada rasa asing yang tak bisa dijelaskan, bukan hanya takut, tapi juga semacam ketertarikan yang aneh. Tiba-tiba dari arah hutan terdengar suara ranting patah. Krak. Raka menoleh cepat. Ia hanya melihat kegelapan di antara pepohonan. Lalu, tepat di dekat kakinya, sesuatu tergeletak di tanah. Sehelai selendang putih, masih basah, masih dingin. Dan entah kenapa, ujungnya bergerak pelan. Seakan tertiup napas seseorang yang tak terlihat. Malam itu, Raka tak bisa memejamkan mata. Setiap kali ia menutupnya, yang muncul adalah wajah pucat dengan mata dalam, yang menatap lurus ke dalam jiwanya. Dingin yang tersisa dari kabut sore itu masih terasa menempel di kulitnya, seolah belum benar-benar pergi. Aroma melati masih tercium di ujung hidungnya. Akhirnya, saat fajar mulai menyingsing, Raka memberanikan diri mendatangi rumah para tetua desa. Rumah panggung tua itu berdiri di ujung desa, terpisah dari rumah-rumah lainnya. Kayunya tua, lapuk di beberapa bagian, dan dindingnya ditumbuhi lumut. Saat ia datang, mereka sudah berkumpul, seolah mereka tahu apa yang hendak ia ceritakan. Raka menceritakan semuanya tentang gadis berbaju putih, tentang kabut yang menelan sosok itu, tentang selendang putih yang ia temukan di tanah. Belum selesai ia bicara, wajah para tetua itu berubah tegang. Seorang kakek menunduk penuh resah. Tasbih di tangannya berhenti bergerak. Seorang yang lain menarik napas panjang, seolah ada beban berat yang kembali ia ingat setelah bertahun-tahun dilupakan. Lalu, terdengar suara lirih yang penuh ketakutan dari sudut ruangan. Seorang nenek berbisik gemetar. Itu dia, gadis Bunian yang menyembunyikan hatinya. Tubuh Raka membeku. "Bunian," gumamnya pelan. Nenek itu mengangguk perlahan, matanya berkaca-kaca, menatap ke arah jendela yang menghadap hutan. Konon, dia bukan makhluk gaib sejak lahir. Suara nenek itu bergetar seperti daun kering tertiup angin. Dahulu, ia adalah manusia, anak dari desa di balik gunung ini. Para tetua terdiam, seolah semua sedang menyaksikan ulang kisah lama yang memilukan. Ia gadis baik, lembut, cantik, dan jatuh cinta pada seseorang yang tak bisa ia miliki. Seorang pemuda yang telah dipilih untuk orang lain. Sambung kakek berambut putih. Hatinya hancur, tapi dia menanggungnya sendirian. Setiap senja, dia berdiri di tepi hutan menatap gunung, berharap lelaki itu datang menjemputnya. Raka menelan ludah. Suasana mendadak terasa lebih dingin. Suatu hari, ia berjalan masuk ke hutan, dan tak pernah kembali. Lanjut kakek itu. Tak ada yang menemukan jasadnya, seolah bumi menelannya bulat-bulat. Nenek itu menggenggam tangan Raka erat, tapi jiwanya belum pergi. "Nak," bisik nenek itu,
nyaris tak terdengar. Ia terjebak di antara dua alam, tak bisa menuju terang, tak pula sepenuhnya dimiliki kegelapan. Raka merinding. Lalu, kenapa ia menampakkan diri pada saya? Sejenak tak ada yang menjawab. Hanya suara jam dinding tua yang berdetak. Tok, tok, tok. Seperti detak jantung yang menunggu saat terakhirnya. Akhirnya nenek itu berucap pelan. Sejak itu, setiap senja, ia menunggu seseorang. Nenek itu menatap lurus ke mata Raka. Seseorang yang dapat menemukan hatinya yang hilang. Ruangan seketika menjadi hening. Lalu, dari luar rumah, terdengar suara langkah kaki pelan di atas tanah berlumpur. Squish, squish. Padahal halaman terlihat kosong. Ketika semua menoleh ke jendela, di balik kaca yang berkabut, tampak bayangan seorang gadis berdiri dan menatap ke dalam rumah. Dan kali ini, bibirnya perlahan melengkung, membentuk sebuah senyum tipis yang tak wajar. Malam itu, udara di desa Sukaluruh terasa lebih berat dari biasanya. Angin nyaris tak bergerak, daun-daun membisu di rantingnya. Bahkan, jangkrik pun enggan bernyanyi. Raka berbaring di atas tikar bambu, menatap langit-langit rumah yang mulai lapuk. Pikirannya dipenuhi satu wajah yang tak mau pergi. Gadis berbaju putih di balik kabut. Ia mencoba memejamkan mata, namun justru disitulah semuanya dimulai. Dalam mimpinya, Raka berdiri di tepi hutan yang sama. Kabut berputar di sekeliling kakinya, lebih tebal daripada sebelumnya. Pohon-pohon menjulang tinggi, bengkok, seperti tangan-tangan kurus yang ingin meraih langit. Dan di hadapannya, gadis itu berdiri. Kali ini, lebih dekat. Wajahnya jelas, matanya tidak lagi kosong, melainkan penuh luka yang dalam dan tak terucap. Bibirnya perlahan terbuka, suaranya lembut, tapi menggema seperti datang dari dasar bumi. Hatiku disembunyikan dalam kotak hitam, di jantung hutan, ucapnya lirih. Jika kau menemukannya, aku akan bebas. Raka menatapnya dengan dada sesak. Siapa yang menyembunyikannya? Tanyanya dalam mimpi. Namun gadis itu tidak menjawab. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar. Kabut berputar semakin cepat. Seperti pusaran air, suara-suara aneh mulai terdengar dari segala arah, bisikan, tangisan, tawa tertahan, jeritan yang jauh. Lalu, sebuah suara lain muncul. Bukan suara sang gadis. Suara itu lebih berat, parau, penuh kebencian. Seolah datang dari sesuatu yang sangat tua dan sangat marah. Jika kau mengambilnya, kau akan menggantikannya. Sekejap, wajah gadis itu berubah. Matanya menghitam. Dari sudut bibirnya mengalir cairan gelap seperti darah pekat. Pergi, bisiknya. Tapi kalau kau tetap datang, kau bukan lagi milik dunia manusia. Tanah di depan Raka mulai retak. Dari celahnya, muncul sebuah kotak hitam. Tertutup rapat, dipenuhi ukiran aneh yang berdenyut, seperti urat hidup. Tanah di sekitarnya basah, hitam, dan bau seperti bangkai lama. Perlahan, tanpa ia kendalikan, tangan Raka bergerak sendiri, meraih kotak itu. Raka terbangun dengan napas memburu. Keningnya basah oleh keringat dingin. Bajunya lembab menempel di tubuh. Ruangan gelap, tak ada gadis, tak ada kabut. Hanya suara napasnya sendiri dan detak jantung yang nyaris meledak. Namun ada sesuatu yang aneh. Tangannya terasa berat. Saat ia menatap kedua telapak tangannya, dadanya seketika mengeras. Ada tanah hitam di sana. Basah, lengket, dan berbau busuk. Seperti dari dalam hutan, seperti baru saja menggali sesuatu di saat yang sama. Dari luar rumahnya, anjing-anjing desa mulai melolong bersahutan, panjang, pilu, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat manusia. Dan di kejauhan, dari arah hutan, terdengar suara seseorang tertawa perlahan. Bukan tawa manusia. Rasa penasaran perlahan mengalahkan rasa takut. Malam itu, bulan menggantung tepat di atas hutan. Bulat sempurna seperti mata raksasa yang mengawasi setiap gerakannya.
Raka berdiri di tepi rimbunnya pepohonan, menatap ke dalam kegelapan yang seolah menggeliat, bernapas, dan menunggunya masuk. Angin pelan menyentuh tengkuknya, dingin seperti jari-jari mayat. Untuk sesaat, hatinya ragu. Namun bayangan gadis itu kembali muncul di benaknya. Tatapannya yang sunyi, permohonan yang tak terucapkan, dan kata-katanya dalam mimpi. Jika kau menemukannya, aku akan bebas. Raka menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Pepohonan di dalam hutan berdiri lebih rapat dari yang ia bayangkan. Batangnya menjulang tinggi, hingga menutupi cahaya bulan. Daun-daunnya saling bergesekan pelan, menghasilkan suara seperti bisikan yang tak dapat dimengerti. Semakin jauh, ia melangkah. Suara malam mulai menghilang satu persatu. Tak ada jangkrik, tak ada burung malam, tak ada angin. Hanya bunyi langkah kakinya sendiri di atas tanah basah. Ceklek, ceklek. Namun, kadang-kadang, langkah itu terdengar lebih dari satu pasang. Raka berhenti, hening. Saat ia melangkah lagi, suara itu kembali muncul, sedikit terlambat. Seolah ada sesuatu di belakangnya yang meniru. Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Hanya pepohonan gelap dan kabut samar yang mulai merayap di antara akar-akar. Setiap langkah terasa seperti diterima oleh sesuatu yang hidup. Tanah di bawah kakinya sedikit lunak, seperti daging yang berdenyut pelan. Lalu, ia melihatnya. Di tengah hutan, di antara akar-akar besar yang menjalar seperti ular, berdiri sebuah batu besar. Permukaannya hitam, lembab, ditumbuhi lumut kehijauan. Dan di atas batu itu, sebuah kotak kayu hitam, persis seperti yang ia lihat dalam mimpi. Jantung Raka langsung berdegup keras, telinganya berdengung, tubuhnya terasa berat, seolah hutan itu sendiri mencoba mencegahnya melangkah lebih dekat. Namun, kakinya tetap bergerak. Pelan, satu langkah demi satu langkah. Setiap inci mendekat, udara semakin dingin. Bau tanah basah bercampur dengan aroma besi, seperti darah lama. Ketika ia tepat berdiri di depan batu itu, ia melihat ukiran-ukiran aneh di sisi kotak tersebut. Simbol-simbol tak dikenal, seperti tulisan dari zaman yang telah lama mati. Tangannya gemetar saat menyentuh kayu itu. Dingin, basah, dan terasa seperti menyentuh kulit manusia. Seketika, bisikan memenuhi udara di sekelilingnya. Jangan pergi, itu bukan milikmu. Kau akan terperangkap. Namun, di antara bisikan itu, terdengar satu suara yang ia kenal. Lirih, lembut, memilukan. Tolong aku, Raka. Ia membeku. Namaku, bisiknya. Bagaimana kau tahu namaku? Tak ada jawaban lagi. Hanya suara detak. Detak, detak. Bukan dari dadanya, melainkan dari dalam kotak itu. Dengan napas gemetar, Raka perlahan mengangkat penutup kotak kayu itu. KREEKK. Suara engsel tua menjerit ketika terbuka, saat penutupnya terbuka sepenuhnya. DUGHHH. Udara di sekelilingnya seakan meledak. Jantungnya berdegup sangat keras, hingga nyaris menghentikan napasnya sendiri. Di dalam kotak itu, tidak ada organ manusia seperti yang ia bayangkan. Yang ada adalah cahaya, merah berdenyut, pekat, dalam, hidup, berdenyut seperti jantung sesungguhnya. Dum, dum, dum. Setiap denyutan menggetarkan tanah di bawah kakinya. Di sekeliling cahaya itu, asap hitam tipis berputar, membentuk bayangan-bayangan wajah yang menjerit tanpa suara. Wajah-wajah yang penuh penderitaan. Dan di antara cahaya merah itu, perlahan terbentuk sosok seorang gadis kecil. Gadis bunian itu, kali ini matanya penuh air mata. Itu adalah hatiku. Ucapnya, lirih. Ia masih hidup, tapi bukan lagi di dalam tubuhku. Raka menatapnya dengan tubuh gemetar. Kalau begitu, aku harus mengembalikannya kepadamu, kan? Gadis itu terdiam lama sekali. Lalu perlahan menggeleng. Tidak sesederhana itu. Kabut mulai naik dari tanah, melilit kaki Raka. Ada satu harga yang harus kau bayar. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, terdengar langkah-langkah berat mendekat. 1, 2,
2, 3. Banyak bayangan hitam bermunculan di antara pepohonan, tinggi, tak berwajah, seolah penjaga sesuatu yang terkutuk. Dan sebuah suara dalam, lebih mengerikan dari sebelumnya, menggema di seluruh hutan. Kau telah menyentuh jantung terlarang, sekarang pilihannya hanya satu. Bebaskan dia, atau gantikan dia. Cahaya merah di dalam kotak mulai berdenyut, semakin cepat. Dum 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 dum. Dan perlahan, merahan, kotak itu mulai menyatu ke telapak tangan Raka. Ia berteriak keras, kesakitan. A. Namun tak ada yang mendengar dari luar hutan. Malam itu, di desa Sukaluruh, semua lampu tiba-tiba padam bersamaan. Dan di rumah para tetua, pemimpin tertua desa berbisik, sudah dimulai. Tiba-tiba, udara di sekitar Raka terasa berubah. Lebih berat, lebih pekat, lebih kelam, sebuah kehadiran muncul tepat di belakangnya. Perlahan, kulit Raka merinding dari ujung tengkuk hingga ke punggung. Bukan karena angin, bukan karena dingin, tapi karena ia tahu ada sesuatu di sana. Ia menoleh pelan, dan ia melihatnya. Sang gadis berdiri, hanya sejengkal di belakangnya. Namun, wajahnya kini berbeda. Tidak lagi sendu, tidak lagi penuh celaka dan luka. Matanya kini gelap, dalam, seperti dua lubang tanpa dasar. Senyumnya merekah sedikit, lebih lebar dari yang seharusnya. Terlalu salah. Kau telah menemukannya, bisiknya. Suara itu masih lembut, tetapi ada sesuatu yang dingin dan mematikan di baliknya. Raka berusaha menahan rasa takut yang menjerat dadanya. Aku ingin membebaskanmu, katanya dengan suara bergetar. Bukankah itu yang kau inginkan? Gadis itu menatap kotak di tangannya. Cahaya merah di dalamnya masih berdenyut, semakin cepat, seolah merasakan bahaya. Gadis itu terkekeh pelan. Membebaskanku, nada suaranya berubah. Menggema. Bukan hanya satu, tapi banyak. Tidak ada yang bisa bebas dari perjanjian alam. Lanjutnya, seseorang harus menggantikanku. Sekejap, tanah di bawah kaki Raka bergetar hebat. Duum dari dalam tanah. Akar-akar pohon keluar seperti ular besar, melilit pergelangan kaki dan betisnya. Aargh. Raka mencoba menarik kakinya, tapi akar itu semakin kencang. Durinya menusuk kulit hingga darah menetes. Jatuh ke tanah yang langsung menyerapnya. Tanah itu seakan haus, di sekelilingnya kabut menghitam. Pepohonan perlahan membungkuk ke arahnya, seperti ratusan makhluk hidup yang sedang menyaksikan sebuah penghakiman. Lalu, dari balik pepohonan, terdengar suara langkah berat. Bukan satu, bukan dua, banyak. Hingga sebuah sosok besar muncul. Tubuhnya tinggi, menjulang hampir menyentuh dahan. Pakaian hitam kebesaran menjuntai hingga menyapu tanah. Wajahnya tertutup bayangan, namun dua matanya merah menyala seperti bara api neraka. Ia berdiri di hadapan Raka, Raja Bunian. Saat ia membuka mulutnya, suaranya mengguncang seluruh hutan. Siapa yang membawa hati ini akan menanggung kutukannya. Bumi berguncang lebih keras. Bertahun-tahun yang lalu, gadis ini mengikat perjanjian dengan alam. Dia menyerahkan hatinya, dan alam memberinya keabadian di antara dunia. Gadis itu menunduk, rambut hitamnya melambai pelan, seiring angin yang kini berubah panas. Namun, waktunya telah habis, dan keseimbangan harus dijaga. Raja Bunian mengangkat tangannya ke arah Raka. Dan kau, manusia, telah menyentuh jantung perjanjian itu. Mulai saat ini, kau terikat. Cahaya merah di dalam kotak mendadak melonjak tinggi, menyambar dada Raka seperti kilat. JLEBB, Raka menjerit kesakitan. Di dadanya muncul sebuah tanda hitam, berbentuk ukiran yang sama seperti di kotak. Raka terengah-engah menatap tanda itu dengan ngeri. Apa yang kau lakukan padaku? Bisiknya. Raja Bunian mencondongkan tubuhnya mendekat. Udara di sekitar mereka membeku. Aku hanya menandaimu.
seperti ia dulu ditandai. Sang gadis kini berdiri di samping Raja Bunian. Wajahnya tidak lagi menakutkan, tapi kosong. Tak ada jalan pulang bagimu lagi, Raka. Setiap senja, kau akan menjadi milik hutan ini. Akar-akar mulai menjalar naik ke tubuhnya, melilit pinggang, dada, bahkan lehernya. Dan ketika bulan mati, kau akan sepenuhnya menjadi bagian dari kami. Tidak, Raka menggeleng, air mata bercampur keringat dan darah mengalir di wajahnya. Aku hanya ingin menolong. Gadis itu menatapnya untuk terakhir kali, entah ada penyesalan atau justru lega. Begitulah cara kerja kutukan Raka. Ia selalu memulai dari niat baik. Kabut hitam melahap pandangannya. Segalanya menjadi gelap ketika Raka tersadar. Ia sudah terbaring di tepi hutan. Pagi hari menyambutnya. Burung-burung kembali berkicau seperti biasa. Namun di dadanya, tanda hitam itu masih ada. Dan semakin hari, ia akan merasa semakin asing di dunia manusia. Dan semakin dekat dengan dunia bunian. Raka memiliki dua pilihan. Mengembalikan hati ke dalam kotak kayu tua itu, lalu berlari keluar dari hutan sebelum semuanya terlambat. Namun sang gadis, Bunian akan terkurung selamanya dalam kutukan gelap yang bahkan tidak ia pahami sepenuhnya. Atau, mengambil hati itu, membebaskannya, membiarkan sang gadis kembali menjadi bagian dari alam, tapi sebagai gantinya, Raka sendiri akan terikat selamanya sebagai penjaga hutan Bunian, tanpa jalan pulang, tanpa dunia manusia. Tangannya gemetar. Cahaya merah dari hati itu berdenyut pelan, seolah bernapas, seolah hidup. Ia menatap sang gadis. Wajahnya kembali berubah pelan, bukan menyeramkan, bukan pula penuh tipu daya. Kini terlihat sangat rapuh, sangat manusiawi. Air mata mengalir di pipinya, bening seperti embun pagi. Aku tidak ingin kau menderita lagi, bisik Raka. Nyaris tak terdengar oleh siapapun, kecuali angin dan pepohonan. Gadis itu menatapnya dengan tatapan campur aduk haru, takut, dan pasrah. Jangan, katanya, lirih. Jika kau mengambilnya, kau tak akan pernah bisa kembali. Aku sudah terlalu jauh untuk kembali. Jawab Raka pelan, jika harus ada yang terkurung di sini, biarlah aku. Perlahan, dengan keberanian yang lahir dari ketulusan, Raka menggenggam cahaya merah itu. Dan seketika tubuhnya terasa dingin, seperti terendam air es. Darahnya seakan berhenti mengalir. Cahaya merah merambat ke lengannya, menjalar seperti akar hidup yang masuk ke dalam daging dan tulangnya. Angin berhenti bergerak, hutan terdiam. Pandangan Raka mulai berubah. Warna hijau pepohonan memudar menjadi keperakan. Suara jangkrik dan burung menghilang, digantikan oleh bisikan-bisikan asing dari dunia lain. Di kejauhan, bayangan desa, rumah, dan jalan aspal mulai memudar, seolah dunia manusia perlahan menjauh darinya. Dan dalam keheningan itu, terdengar satu suara bergema dalam pikirannya. Suara Raja Bunian. Perjanjian telah ditepati. Sekarang, kau adalah milik hutan ini. Sang gadis menjerit lirih, namun dalam sekejap, tubuhnya mulai bercahaya lembut, berubah menjelma manusia seutuhnya, sementara Raka perlahan memudar menjadi bayangan, menyatu dengan batang pohon-pohon tua. Air mata sang gadis jatuh ke tanah, dan di tempat jatuhnya air mata itu, tumbuh satu bunga merah menyala, pertanda bahwa pengorbanan telah terjadi, pertanda bahwa kini Raka adalah penjaga baru hutan Bunian. Keesokan paginya, hutan kembali sunyi. Kabut tipis menggantung di antara batang-batang pohon, seolah menyembunyikan rahasia yang tak ingin diketahui manusia. Burung-burung bahkan enggan berkicau, seperti hutan itu sendiri sedang berkabung, atau mungkin tengah mengucap selamat datang pada penghuni barunya. Beberapa warga desa yang penasaran karena semalam terdengar gemuruh aneh dan angin berputar tak wajar, berjalan menyusuri tepian hutan, di tanah basah oleh embun. Mereka menemukan jejak kaki, jejak manusia. Ukuran seorang pemuda, mengarah masuk ke dalam rimba. Namun yang membuat mereka gemetar bukanlah itu. Jejak itu tidak memiliki jalan kembali.
seolah seseorang berjalan masuk ke dalam hutan, lalu menghilang begitu saja di telan bumi. Tak ada yang berani melangkah lebih jauh, tak ada yang berani memanggil namanya. Karena di dalam hati mereka, sebuah jawaban sudah terbisik pelan oleh rasa takut. Raka telah diambil oleh hutan. Hari berganti hari, namun gadis bunian yang dulu sering terlihat di tepi hutan, duduk termenung di atas batu, tak pernah muncul lagi, seolah ia hanyalah mimpi, bayangan, atau cerita yang salah diingat. Sebagian orang mulai melupakannya. Namun yang lain, terutama anak-anak dan para pencari kayu, mulai melihat sesuatu yang baru. Setiap senja, saat langit berubah jingga dan cahaya redup, menyentuh tanah terakhir kalinya, terlihat sosok seorang pemuda berdiri di antara kabut. Diam, tak bergerak. Matanya menatap lurus ke arah desa, seakan mengenali tempat itu, namun juga asing terhadapnya. Angin tak lagi menyentuhnya, daun kering jatuh, menembus tubuhnya. Ia bukan sepenuhnya manusia, namun juga bukan bunian seutuhnya. Di dadanya, samar-samar tampak cahaya merah berdenyut pelan, seperti detak jantung. Namun jantung itu bukan lagi miliknya. Itulah sisa dari perjanjian lama. Itulah harga dari sebuah pilihan. Itulah penjara sekaligus penjaga bagi hutan ini. Kadang-kadang, saat malam terlalu sunyi, terdengar suara langkah kaki menyusuri pohon-pohon, bukan untuk berburu, bukan untuk tersesat, melainkan untuk memastikan tak ada manusia lain yang akan mengulang nasib yang sama. Dan sejak itulah, orang-orang desa memiliki legenda baru untuk diceritakan pada anak-anak mereka setiap malam, tentang seorang pemuda yang terlalu berani mencintai makhluk dari dunia lain. Tentang seorang manusia yang memilih berkorban demi membebaskan jiwa yang terkurung. Tentang penjaga hutan yang berdiri di antara dua dunia. Mereka menamainya pemuda bunian yang menyembunyikan jiwanya. Dan konon, jika kau memasuki hutan saat senja, dan kau melihat sosok itu berdiri di antara kabut, jangan panggil namanya. Jangan dekati. Karena mungkin ia akan menoleh, dan sebentar saja kau menatap matanya, kau akan merasakan kerinduan yang bukan milikmu, dan sebuah panggilan dari hutan yang tak akan pernah melepaskanmu.